jauh tersembunyi dari peradaban. Ada sebuah desa yang benar-benar terisolasi. Di tempat ini, berlaku satu hukum keramat yang wajib dipatuhi. Begitu jam menunjukkan pukul 5 sore teng, tak peduli siapa kamu atau apa jabatanmu, semua aktivitas wajib berhenti. Dan kamu harus lari pulang detik itu juga. Sampai di rumah, kunci pintu rapat-rapat, dan tempelkan telapak tangan ke jimat batu, yang sengaja digantung tepat di depan pintu masuk. Steven, sang kepala polisi desa, punya rutinitas wajib keliling kampung setiap sore. Tangannya tak henti menggoyangkan lonceng peringatan, suaranya nyaring, memberi kode keras agar warga segera sembunyi di dalam rumah. Ritual patroli ini sudah dia jalankan dengan disiplin selama bertahun-tahun. Namun, petaka bermula dari ulas seorang pria. Gara-gara terlalu banyak menenggak alkohol, dia teler sampai ketiduran, dan terkapar tak berdaya di pojokan kedai. Pemilik kedai tak mau ambil risiko, dia biarkan saja orang itu di sana, sementara dia sendiri buru-buru tutup warung dan kabur menyelamatkan diri. Di sisi lain, anak dan istri pria itu menunggu di rumah dengan jantung berdegup kencang. Langit makin gelap gulita, tapi sang kepala keluarga tak kunjung menampakkan batang hidungnya. Meski sang istri dirundung rasa takut yang luar biasa, dia terjepit situasi. Dengan berat hati pintu rumah pun terpaksa dikunci mati. Tengah malam, saat putrinya sedang sendirian di dalam kamar, keheningan malam mendadak pecah oleh suara aneh. Suara itu jelas berasal dari balik kaca jendelanya. Didorong rasa penasaran, gadis kecil itu melangkah mendekat untuk membuka tirai jendela, dan terkejut melihat sosok nenek tua berdiri di luar sana. Dengan wajah memelas, nenek itu memohon agar si gadis membukakan jendela untuknya. Gadis kecil yang masih polos itu, lupa satu fakta fatal bahwa kamarnya berada di lantai 2. Mana ada manusia normal yang bisa melayang di luar jendela setinggi itu, tanpa pijakan apapun. Saat ibunya masuk ke kamar, dan menyadari makhluk apa yang sedang mengintai, dia langsung teriak histeris dan lari secepat kilat untuk mencegah anaknya, tapi sayang, takdir berkata lain. Semuanya sudah terlambat. Keesokan paginya, si suami yang baru sadar dari mabuknya pulang dengan santai. Dia bingung melihat kerumunan warga memadati halaman rumahnya. Dalam benaknya yang masih pusing, dia mengira sedang ada hajatan meriah. Baru saja melangkah, kepala polisi Steven langsung menerjang keluar dari dalam rumah, dan melayangkan tamparan keras tepat di wajah pria itu. Dia memaki bahwa kematian tragis anak dan istrinya adalah murni kesalahannya. Dengan kaki gemetar, pria itu melangkah masuk ke ruang tengah, dan matanya terbelalak menyaksikan pemandangan yang bikin jiwanya terguncang. Istri dan anaknya tewas mengenaskan, isi perut mereka ludes dimangsa, hanya menyisakan tulang belulang kering. Rasa sakit yang menyiksa membuat rangannya tertahan di tenggorokan, membungkam mulutnya rapat-rapat. Dengan tatapan dingin, Steven langsung memberi perintah tegas pada kaki tangannya, Kenny, untuk segera menggelandang tubuh pria malang itu menuju jeruji besi, sembari menunggu lonceng kematian berbunyi esok hari sebagai tanda eksekusi. Hai para pencinta horor, kembali lagi di saluran Pikachu Review Film yang akan menemani malam Jumat kalian, sambil kita menanti kehadiran musim kedua yang bakal segera meneror layar kaca. Di video kali ini, mari kita bedah ulang seluruh teror yang terjadi di babak pertamanya. Sebuah serial horor mencekam, bertajuk Kota Mimpi Buruk, sekadar menyegarkan ingatan soal tragedi berdarah yang pernah terjadi. Kelanjutan kisah mengerikan di musim kedua, juga bakal segera gue bahas tuntas di sini secepatnya. Pastikan kalian sudah memukul tombol like dan subscribe, agar tidak ketinggalan update terbarunya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam kegelapannya. Mimpi buruk ini berawal dari sebuah keluarga kecil beranggotakan 4 jiwa, pasangan Jim dan Tabitha, serta kedua buah hati mereka, si sulung Julia dan adik laki-lakinya, Eden. Mereka tengah menikmati perjalanan liburan keluarga dengan mengendarai mobil rumah. Namun di tengah antah berantah, pandangan mereka tiba-tiba terganggu oleh sesuatu. Sebuah pohon tua raksasa tampak roboh melintang, menutup seluruh badan jalan, hingga kendaraan mereka tak mungkin bisa melintas. Ketika Jim dan Tabitha tengah sibuk memutar otak mencari jalan alternatif, Eden justru dengan polosnya memanjat batang pohon tumbang tersebut sebagai arena bermain. Mendadak, suasana berubah drastis saat gerombolan burung gagak hitam menampakkan diri. Mereka terbang berkerumun hingga seolah menutupi cahaya langit di atas sana. Insting kedua orang tua itu langsung mengirimkan sinyal bahaya yang kuat. Tanpa pikir panjang, mereka segera menggiring anak-anak untuk masuk kembali ke dalam mobil. Lantaran akses jalan utama yang terputus total, mau tak mau, mereka harus memutar kemudi mencari rute tikus lainnya. Namun anehnya, semakin jauh roda berputar, jalan keluar justru semakin tak terlihat ujungnya. Sambungan telepon dan jaringan internet pun mendadak lenyap tanpa sisa. Saat kepanikan mulai melanda karena sadar mereka telah tersesat, pandangan Jim tiba-tiba menangkap keberadaan sebuah desa terpencil yang tampak di kejauhan. Jim pun berinisiatif turun untuk meminta petunjuk arah pada penduduk setempat, berharap bisa menemukan jalan kembali menuju jalur bebas hambatan. Kala itu, para penduduk desa terlihat sedang berkumpul dalam suasana duka. Rupanya mereka sedang melangsungkan prosesi pemakaman bagi seorang ibu dan anak yang tewas secara tragis di malam sebelumnya. Jim lantas menghampiri beberapa warga untuk bertanya, namun respons yang ia dapatkan sungguh janggal. Tak ada satupun yang mempedulikannya, mereka justru bergegas pergi menjauh. Hingga akhirnya, Sheriff Stephen menampakkan diri dan memberikan instruksi. Ia menyuruh Jim untuk terus melaju mengikuti jalan setapak di depan. Katanya, jalur itu akan menuntun mereka kembali ke jalan utama. Meskipun begitu, batin Jim bergejolak merasakan aura keanehan yang kental di tempat itu. Tanpa babi bu, kaki langsung menginjak pedal gas dalam-dalam buat kabur dari sana. Mesin menderu kasar, membawa kendaraan itu membelah pekatnya hutan rimba. Namun, belum seberapa jauh roda berputar, Jim tersentak ngeri. Sadar, kalau pemandangan di depannya adalah kampung terkutuk yang sama. Sempat terlintas di benaknya, mungkin dia cuma salah ambil jalan putar. Dengan panik, dia paksa setir lurus dan memacu kendaraan tanpa tolah-toleh. Gila, hasilnya nihil. Ujung jalan itu malah membawanya kembali ke titik awal, bagai labirin setan. Ketakutan mulai merayapi seisi mobil, bikin suasana makin mencekam. Putus asa, mereka akhirnya sepakat buat coba lawan arah saja. Harapannya cuma satu, bisa nemu jalan pulang yang asli dan waras. Sialnya, di tengah kegelapan, mendadak muncul sorot lampu menyilaukan.
dari sedan gelap yang ngebut gila-gilaan dari arah depan. Tak ada yang sempat menghindar, kendali lepas dan suara benturan keras alias adu banteng pun tak terelakkan. Hantaman itu melempar kendaraan Jim hingga nyungsep ke balik semak belukar. Si sopir sedan misterius itu kondisinya juga mengenaskan. Penuh luka. Dengan sisa tenaga, dia seret kakinya balik ke kampung demi cari bantuan. Lelaki malang tersebut langsung dilarikan ke balai pengobatan biar nyawanya tertolong. Meski langit makin hitam pekat. Namun, Stephen tak peduli bahaya. Dia nekat terobos hutan demi nyawa keluarga Jim yang masih terjebak di sana. Di lokasi kejadian, matanya menangkap sosok remaja laki-laki yang masih meringkuk di dalam bangkai sedan gelap itu. Pas ditanya, dia bilang panggilannya Z. Ceritanya sih lagi pelesiran sama kawan dekatnya. Tapi nasib berkata lain, malah berujung petaka. Melihat si bocah itu nampaknya masih segar bugar. Tanpa buang waktu, Stephen membiarkannya dulu dan buru-buru lari mengecek nasib rombongan Jim. Benar saja. Satu keluarga itu terkurung tak bisa keluar dari rongsokan. Yang paling parah kondisi anak cowoknya, si Eden. Ada batang logam nancap tembus di kakinya. Ngeri banget. Stephen sigap menyusup ke dalam celah mobil dan menarik mereka keluar satu persatu. Di sisi lain, putri Stephen yang bernama Alice mendengar kabar buruk itu, langsung tancap gas bareng Pak Rohaniwan, Suster Christie, serta Opsir Kenny. Meluncur ke TKP buat kasih pertolongan darurat. Kerja sama mereka akhirnya membuahkan hasil. 3 nyawa dari pihak Jim sukses dievakuasi dengan selamat. Masalahnya, tubuh mungil Eden masih terjepit di dalam sana. Suster Christie dengan wajah tegang, memvonis kalau batang besi itu harus dibedah di tempat kalau mau dilepas. Dia harus segera mencabut benda asing yang bersarang di kaki bocah malang itu. Sayangnya, operasi darurat ini bakal memakan waktu minimal 1 jam lamanya. Situasi makin runyam, karena langit mulai berubah warna menjadi kelabu. Stephen mengambil keputusan nekat untuk tetap tinggal bareng Christie dan Jim. Mereka menjadikan kabin mobil yang sempit sebagai ruang bedah dadakan. Sedangkan anggota rombongan yang lain diperintahkan pergi. Mereka harus lari sekencang, mungkin menuju pemukiman warga. Pantang bagi mereka, masih berkeliaran, saat matahari benar-benar tenggelam. Ketiga orang yang tertinggal itu lantas mengunci diri rapat-rapat di dalam kendaraan. Tepat sebelum pisau bedah bekerja, Stephen menggantungkan sebuah batu jimat persis di ambang pintu mobil. Katanya, benda keramat itu, satu-satunya tameng yang bikin makhluk buas takut mendekat. Cuma bisa melongo tanpa bisa mencerna bahaya. Macam apa yang sebenarnya mengintai. Tiba-tiba telinganya menangkap suara percakapan manusia dari balik kaca gelap. Tangannya refleks, mau menarik tuas pintu. Tapi Stephen, dengan sigap menahannya kasar. Tatapan pria itu tajam, sambil berbisik penuh ancaman. Apapun yang terjadi di luar sana, pintu ini haram hukumnya buat dibuka. Sekali terbuka nyawa mereka bertiga bakal melayang detik itu juga. Perlahan Stephen memberanikan diri mengintip lewat celah jendela. Pemandangan di luar sana sukses, bikin darahnya mendesir hebat. Mobil mereka sudah dikepung sosok-sosok menyerupai manusia yang berdiri kaku menatap kosong. Stephen paham betul wujud itu bukan manusia, melainkan mimpi buruk yang nyata. Di sisi lain hutan itu, kelompok kedua tengah memacu kendaraan gila-gilaan demi mencapai perbatasan desa. Petaka datang saat ban mobil mereka justru meledak di tengah jalan antah berantah. Mau tak mau mereka harus turun dan mengandalkan kaki untuk kabur. Berpacu dengan waktu sebelum para pemangsa malam itu terbangun sepenuhnya. Target mereka cuma satu, yakni sebuah bangunan besar bernama Colony House. Itu semacam asrama komunal, tempat banyak penyintas bertahan hidup bersama. Sesampainya di sana, mereka menggedor pintu depan dengan histeris. Sialnya penghuni di dalam terlalu pengecut, dan takut mengambil risiko membuka celah. Dari kegelapan sosok-sosok mengerikan itu, mulai bermunculan satu persatu. Langkah kaki mereka pelan, tapi pasti menyudutkan mangsanya yang tak berdaya. Di tengah kepanikan mata Julia, terkunci pada sosok familiar yang harusnya sudah mati. Terhipnotis, rindu gadis itu, nyaris saja melangkah, menyambut sosok palsu tersebut. Untung Kenny sigap menyentak tubuhnya, sebelum dia masuk perangkap. Dalam situasi genting, itulah keajaiban terjadi. Donna sang pemimpin asrama berteriak lantang memerintahkan pintu dibuka. Keputusan berani itu menyelamatkan mereka dari cabikan makhluk malam. Tepat di ujung tanduk Donna, segera mengevakuasi mereka ke tempat aman. Wanita tangguh itu lantas mengajak Tabi bicara empat mata. Dia membongkar sejarah kelam yang menyelimuti kota terkutuk ini. Rupanya, setiap jiwa yang terjebak di sini punya nasib yang sama. Mereka semua tersesat dan berakhir di neraka ini. Persis seperti yang menimpa keluarga Tabi. Nasib apes, rombongan ini terjebak di desa antah berantah yang gak ada jalan keluarnya. Tiap kali matahari tenggelam, teror sebenarnya baru mulai. Dari dalam hutan, bakal keluar makhluk-makhluk jahanam yang bisa berubah wujud jadi orang tersayang kita yang udah mati. Mereka bakal mainin psikologis biar kita bukain pintu. Habis itu, organ dalam kita bakal dikuras habis buat makan malam mereka. Satu-satunya tameng buat halau makhluk gila ini, cuma seonggok batu jimat yang harus digantung di depan pintu. Asal ada batu itu, mereka nggak bakal bisa nyentuh kita. Flashback dikit ke beberapa jam sebelumnya di klinik. Ada seorang cowok, si supir mobil hitam yang lagi tepar nunggu pulih, tiba-tiba disatroni sama cewek misterius. Dia itu Sarah, salah satu warga lokal di sana. Si cowok belum sempet loading ngeliat dia, tahu-tahu Sarah nyamber besi tajam, dan langsung nancepin itu tembus ke leher. Seketika nyawanya melayang. Anehnya, abis ngebunuh, si cewek malah gemeteran ketakutan. Mulutnya komat kamit kayak lagi debat sama makhluk halus. Malamnya, pas perawat jaga masuk buat ngecek pasien, dia langsung shock berat lihat pemandangan. Banjir darah di situ. Pas mau kabur, dia baru sadar, pintu klinik ternyata udah ngablak lebar banget. Entah sejak kapan, makhluk-makhluk itu udah nyusup masuk. Perawat itu langsung ngibrit ke basement buat nyelamatin diri. Pas pagi udah dateng, perawat Christie yang abis begadang semalaman, akhirnya kelar juga ngebeda si Eden. Bocah itu selamat dan udah lewat masa kritisnya. Keluarga Jim juga akhirnya bisa kumpul lengkap lagi. Mereka kira mimpi buruknya udah kelar. Tapi pas mereka balik ngecek klinik, warga desa malah nemuin fakta ngeri. Kalau perawat yang sembunyi tadi udah tewas, entah dari kapan. Tubuhnya udah habis digerogoti monster. Deputi Kenny langsung lemes. Gak percaya sama matanya sendiri. Bokapnya ternyata juga jadi korban pembantaian di sana. Niat hati ke klinik buat sembuhin sakit tua,
malah berakhir tragis jadi mangsa monster hutan. Kenny benar-benar murka. Dia nggak habis pikir, siapa orang gila yang buka pintu pas tengah malam. Sementara itu, Aiden yang lagi istirahat di penampungan, nggak sengaja lihat ada anak cowok seumuran dia, pakai baju serba putih, lagi berdiri kaku di luar jendela. Aiden, pintu rumah terbuka, menampakkan sesosok lelaki tua renta yang berdiri tak jauh dari sana. Orang-orang memanggilnya Victor, konon dialah penghuni paling lawas yang pertama kali menjejakkan kaki di tanah terkutuk ini. Rutinitasnya tak pernah berubah. Saban hari ia menyusuri sisi rumah, sibuk memperhitungkan jarak dan mengukur, entah apa. Namun ia selalu melakukannya seorang diri dalam kesunyian. Penasaran, Aiden memberanikan diri bertanya, apa ada bocah laki-laki lain di sekitar sini? Dengan tatapan dingin, Victor menggeleng, menegaskan bahwa tak ada nyawa muda lain di sana selain dirinya. Belum sempat rasa ingin tahunya terpuaskan. Suara Julia memecah keheningan, menyeret Aiden kembali ke dalam rumah. Namun, ada firasat buruk yang menjalar di benak gadis itu. Aura si kakek terasa begitu ganjil dan mencekam. Kala matahari mulai condong ke barat, seluruh penghuni perkampungan itu berkerumun di satu titik, menggelar ritual penyambutan bagi jiwa-jiwa yang baru datang. Mereka adalah klan Jim, beserta seorang pemuda misterius berinisial Z. Stephen menyerahkan sebuah kunci kepada Jim. Kunci menuju tempat bernaung yang baru, namun itu bukan rumah biasa. Itu adalah bekas kediaman ibu dan anak yang nyawanya baru saja terenggut secara tragis. Suasana menegang ketika Julia menolak mentah-mentah untuk bernaung di bawah atap yang sama dengan orang tuanya. Ia bersikeras memilih tinggal di asrama komunal, berkumpul bersama para remaja lain yang sebaya. Jauh dari pengawasan ayah ibunya. Memang, keretakan hubungan dengan darah dagingnya sendiri sudah lama menjadi duri dalam hati Julia. Abi mencoba membujuk, melontarkan nasihat bijak, namun kata-katanya menguap begitu saja, tanpa arti bagi si gadis keras kepala. Di sisi lain, nasib berbeda dialami si pendatang lain. Lantaran Z belum mendapatkan jatah hunian pribadi di tempat asing itu, wakil Sheriff Kenny berbaik hati, memberinya tumpangan sementara di kediamannya. Saat upacara penyambutan hampir usai, atmosfer berubah menjadi kelam. Stephen naik ke podium, menjatuhkan vonis maut bagi seorang pria, Frank, si pecandu alkohol, yang sempat membuat onar sebelumnya. Kesalahannya tak terampuni, kecerobohannya telah merenggut nyawa istri dan darah dagingnya sendiri. Hukum besi berlaku di tanah ini tanpa pandang bulu. Barang siapa yang tindakannya mengundang bahaya bagi komunitas, akan diseret paksa dan dijebloskan ke dalam kotak, sebuah kerangkeng sempit, terbuat dari besi dingin yang terpajang di pusat desa, dibiarkan semalaman suntuk. Dan inilah bagian paling mengerikan dari hukuman itu, sang terhukum dilarang keras membawa batu jimat pelindung apapun bersamanya. Walaupun Frank sadar bahwa masuk ke sana sama saja dengan menjemput ajal, ia melangkah maju tanpa memberontak sedikit pun, pasrah pada takdir kelamnya. Dalam hatinya, ia tahu betul bahwa dialah biang keladi kehancuran, pembunuh tak langsung. Bagi sosok-sosok yang amat ia kasihi di dunia ini, tak ada jalan lain, hanya maut yang sanggup membayar lunas dosa-dosanya. Kegelapan pun turun menyelimuti desa, ketika seluruh warga mengunci diri rapat-rapat di balik dinding aman mereka, tinggallah Frank seorang diri, menggigil di dalam jeruji besi yang terbuka lebar bagi malam. Dari kegelapan, mata Frank menangkap siluet monster-monster itu, merayap mendekat dengan langkah pelan namun pasti, mengincar nyawanya. Makhluk-makhluk jahanam itu mulai mengelilingi kandang besinya. Gemetar hebat, Frank hanya bisa memejamkan mata, memanjatkan doa terakhir sebelum teror itu menerkamnya. Kisah sebelumnya, kawanan makhluk buas itu menyerang brutal, mencabik tubuh korbannya hingga hancur berkeping-keping. Ketika fajar mulai menyingsing, sang sheriff, Stephen bergegas memeriksa lokasi kejadian, namun terlambat karena pria malang itu sudah tak bernyawa. Kondisi jenazahnya sangat mengenaskan. Dimutilasi dengan cara yang sadis. Walau sudah menduga akan melihat pemandangan ini, batinnya tetap terasa terguncang. Stephen lantas menggotong jasad tersebut ke tempat pendeta untuk disemayamkan dengan layak. Di sisi lain desa, ada pendatang baru bernama Z yang belum lama menginjakkan kaki di tempat terkutuk ini. Tanpa sengaja dia menemukan pintu masuk ke sebuah ruang bawah tanah tersembunyi. Baru saja turun ke sana, jantungnya nyaris copot melihat sesosok mayat yang kondisinya sudah membusuk parah. Anehnya, saat dia menoleh kembali, mayat itu lenyap begitu saja bak ditelan bumi. Sebagai gantinya, dinding ruangan itu kini penuh dengan ukiran simbol aneh. Panik setengah mati, Z langsung lari mencari wakil Sheriff Kenny untuk melapor. Sayangnya, saat mereka berdua kembali untuk mengecek, ruangan itu sudah normal lagi. Cuma terlihat seperti gudang bawah tanah biasa yang kosong. Z ngotot mati-matian. Kalau dia benar-benar melihat mayat tadi dengan mata kepalanya sendiri. Tapi Kenny yakin kalau Z cuma sedang berhalusinasi. Sudah wajar kalau orang baru di desa ini menunjukkan gejala aneh. Mulai dari sakit kepala hebat sampai mental yang mendadak tidak stabil. Kenny lantas mulai menjelaskan keanehan desa ini kepada Z. Ia bercerita bahwa seluruh warga yang ada di sini asalnya dari tempat yang berbeda-beda. Bahkan ada yang terpisah jarak sampai ribuan kilometer. Tapi entah bagaimana ceritanya, takdir membawa mereka ke satu titik yang sama, hingga akhirnya terjebak masuk ke desa ini. Tanpa jalan keluar, seolah-olah tempat ini tidak terdaftar di peta dunia manapun, melainkan sebuah dimensi misterius yang terisolasi dari peradaban luar. Pas lagi asyik ngobrol, radio butut di atas meja mendadak mengeluarkan suara kresek-kresek. Kenny bilang, kalau gangguan sinyal seperti itu sih sudah makanan sehari-hari. Tapi Jack malah langsung menyambar radio tersebut, dan kabur, membawa benda itu pergi dari sana. Tampaknya ada ide gila yang melintas di kepalanya. Kita beralih ke keluarga Matthews. Hari itu Jim mengajak putranya, Eden, untuk sarapan di rumah komunitas. Dapur umum itu dikelola oleh ibunya Kenny, Nyonya Liu. Setiap pagi wanita itu selalu sibuk menyiapkan masakan lezat buat warga desa. Hidangan makan malam sedang disiapkan di dapur untuk seluruh anggota keluarga. Seperti biasa, Sarah turut hadir di sana untuk membantu pekerjaan rumah. Di saat bersamaan, Jim sedang sibuk membersihkan diri di kamar mandi. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Victor untuk menghampiri Eden secara diam-diam. Pria tua itu lantas menyodorkan secarik kertas kepada si bocah. Kertas itu menampilkan sketsa sosok anak kecil bergaun serba putih. Rupanya sangat familiar, persis dengan penampakan yang pernah dilihat Eden di halaman.
Dengan nada serius, Victor mengungkapkan sebuah rahasia, bahwa ia pernah berpapasan dengan entitas misterius itu di masa lalu. Ia pun membujuk Eden untuk menelusuri hutan rimba demi melacak keberadaannya. Belum sempat mereka beranjak, Jim muncul dari balik pintu kamar mandi. Kemunculan Victor di dalam rumah seketika memancing amarah sang ayah. Jim langsung menerjang ke arah tamu tak diundang itu dengan emosi meledak. Ia melontarkan ancaman keras, agar Victor jangan pernah lagi berani mendekati buah hatinya. Merasa terpojok, Victor akhirnya mengalah dan angkat kaki dari sana. Menjelang sore, ketika kewaspadaan Jim dan istrinya mulai menurun, mereka tengah asyik berbincang santai, menikmati udara di teras depan. Momen lengah itu digunakan Victor untuk menyusup kembali lewat jalur belakang. Niatnya sudah bulat untuk membawa Eden masuk ke hutan saat itu juga. Dalam benak polos Eden, ajakan pria tua itu terdengar seperti awal dari sebuah ekspedisi petualangan yang sangat menyenangkan. Tanpa ragu sedikit pun, bocah itu mengekor langkah Victor dengan antusias. Keduanya melangkah semakin jauh, menembus lebatnya pepohonan hutan, menuju area terlarang yang konon tak pernah diinjak manusia manapun. Teror monster membuat penduduk desa tak punya nyali untuk berkelana sejauh ini. Di tengah perjalanan sunyi itu, pandangan Victor terkunci pada sosok bocah bergaun putih yang mereka cari. Ia segera mempercepat langkah, membuntuti kemana sosok itu pergi. Pengejaran itu berujung di hadapan sebuah pohon raksasa yang aneh. Terdapat rongga gelap yang menganga lebar tepat di tengah batangnya. Penasaran, Victor memungut batu dan melemparkannya ke dalam rongga tersebut. Aneh bin ajaib. Batu itu justru jatuh kembali dari langit-langit di atas kepala mereka. Fenomena tak masuk akal itu membuat mata mereka terbelalak kebingungan. Logika mereka tak mampu mencerna keanehan dimensi yang sedang terjadi di sana. Di kediaman mereka, kepanikan mulai melanda Jim dan sang istri. Mereka baru menyadari bahwa Eden telah raib dari pandangan. Akses pintu belakang yang melompong menjadi satu-satunya petunjuk. Firasat buruk seketika menyelimuti pikiran kedua orang tua itu. Tanpa pikir panjang, mereka berlari menerobos hutan demi mencari sang anak. Teriakan histeris memanggil nama Eden menggema di antara pepohonan. Sayangnya, kegaduhan itu justru memancing perhatian kawanan anjing buas. Dalam sekejap, predator-predator itu telah mengepung posisi Jim dan istrinya. Nyawa mereka berada di ujung tanduk tanpa jalan keluar. Tiba-tiba, dentuman senjata api meledak, memecah ketegangan dan mengusir binatang itu. Sosok penyelamat di balik pelatuk itu, rupanya adalah Victor. Tanpa sepengetahuan siapapun, ia menyembunyikan sebuah senjata api di balik bajunya sebagai langkah antisipasi. Darah Jim mendidih seketika, rasanya ia ingin langsung menerkam dan menghabisi nyawa pria itu saat itu juga. Namun kilatan pistol di tangan Victor membuat nyalinya ciut, dan ia pun terdiam kaku. Usai ketegangan itu mereda, Victor langsung tancap gas pulang ke kediamannya. Di sana, ia membongkar kembali koleksi lukisan lama karyanya, dan tatapannya terkunci pada satu kanvas. Sketsa gerombolan anjing buas yang kelaparan. Seketika itu juga, memori kelam dari masa lalu menghantam pikirannya tanpa ampun. Victorlah orang luar pertama yang berani menginjakkan kaki di tanah terkutuk itu. Kala itu, usianya masih sangat belia, masih bocah ingusan. Pemandangan yang menyambutnya sungguh horor. Hamparan jasad manusia bergelimpangan, menjadi santapan pesta bagi kawanan anjing liar yang ganas. Di tengah kekacauan itu, matanya menangkap sosok anak lelaki berbalut pakaian serba putih. Anak itu terlihat asyik bermain ayunan dengan wajah ceria, sebelum akhirnya lenyap. Ditelan udara kosong tanpa meninggalkan bekas sedikit pun. Bayang-bayang kejadian itu terus saja mengejar Victor hingga kini. Obsesinya hanya satu. Menguak misteri siapa sebenarnya bocah itu, dan apa peranannya di sana. Hari pun berganti, Jim sekeluarga melangkahkan kaki menuju aula utama, untuk menyantap sarapan pagi. Ketika suasana sedang hangat dengan obrolan santai, Sarah mendadak tersentak, rasa nyeri yang menyiksa merayap cepat di lengannya. Ngeri bukan main. Di atas kulitnya terukir sendiri sebuah kalimat perintah. Habisi bocah itu. Matanya terbelalak panik, langsung tertuju tajam pada sosok Eden. Tak lama, tubuh gadis itu mengejang hebat, ambruk ke lantai, dan kesadarannya hilang total. Begitu matanya terbuka kembali, ia mendapati dirinya sudah terbaring lemah di ranjang klinik. Christy, yang menunggui di sana tampak tak bisa menyembunyikan kekhawatirannya, tapi Sarah ngotot bilang, kalau itu cuma pusing biasa, tak perlu dibesar-besarkan. Berita tumbangnya Sarah akhirnya sampai juga ke telinga Nathan, adiknya. Mengetahui kakaknya tak sadarkan diri, ia langsung lari tunggang-langgang menuju tempat perawatan itu. Sebenarnya, Nathan sudah lama mencium gelagat aneh dari kelakuan kakaknya. Bukannya melapor ke pihak berwajib, ia justru memilih bungkam dan bergerak dalam senyap, terus menempel dan mengawasi gerak-geriknya, semata-mata demi menjaga keselamatan saudara perempuannya itu. Akan tetapi, belakangan ini, tingkah laku Sarah makin tak wajar, membuat perasaan Nathan makin tak karuan dan dihantui rasa was-was yang mendalam. Tak berselang lama, setelah diizinkan pulang dari klinik, Sarah menyelipkan sebilah pisau dan melangkah mantap menuju kediaman Jim. Dengan wajah manis yang menipu, ia berpura-pura ingin menengok Eden, malah memancing anak kecil itu untuk main ke peternakan miliknya. Eden yang polos dan kegirangan langsung mengiyakan ajakan maut itu. Merasa perlu mendampingi, tapi pun memutuskan untuk ikut serta menjaga anaknya. Mereka sama sekali tak sadar, ada niat keji yang sedang disusun rapi oleh wanita muda itu. Sebuah tragedi berdarah yang bikin bulu kuduk merinding terjadi. Begitu kaki mereka menapak di area peternakan, dengan tipu muslihat, Sarah menggiring wanita malang itu menuju gudang tua. Menunggu detik-detik targetnya kehilangan kewaspadaan. Tanpa buang waktu, pintu pun dipalang rapat dari sisi luar. Memastikan korbannya terperangkap, tak bisa lari kemana-mana. Kini giliran Eden. Sarah mencengkeram belati tajam, dan berjalan mendekat. Matanya gelap, siap mengirim bocah itu ke alam baka. Namun, takdir berkata lain saat Nathan muncul di saat-saat kritis. Panik melihat kakaknya menggila. Ia menerjang maju, berusaha menghentikan kegilaan itu. Pergulatan sengit memperebutkan senjata tajam pun tak terelakkan. Tragis, bilah pisau itu justru menyobek leher Nathan tanpa sengaja. Suaranya tercekat, tubuhnya ambruk, dan nyawanya melayang detik itu juga. Kegaduhan itu memancing perhatian orang sekitar. Penduduk yang mendengar jeritan histeris, langsung menyerbu lokasi. Ketakutan setengah mati, Sarah menghambur lari menembus gelapnya hutan. Berita tentang insiden maut ini menyebar secepat kilat. Amarah Jim meledak, caci maki habis-habisan dilontarkan kepada Stephen. Ia menuding pria itu sebagai biang kerok kesialan keluarganya.
Sang Syarif menegaskan bahwa tim pencari sudah disebar ke segala penjuru. Namun nihil. Bayangan gadis itu seolah lenyap di telan bumi. Jika tak segera kembali sebelum matahari terbenam, makhluk buas pasti akan mencabik-cabiknya. Waktu terus bergulir, 1 hingga 2 hari berlalu tanpa kabar. Batang hidung, Sarah tak kunjung terlihat oleh siapapun. Spekulasi bermunculan. Mereka yakin ia sudah tewas membusuk di rimba sana. Padahal, kenyataannya jauh lebih mengerikan. Ia sedang disekap hidup-hidup, terkurung di balik dinginnya lantai dasar kediaman sang pemuka agama. Rupanya, ada rahasia yang terungkap beberapa hari lampau. Nathan pernah mengendap-endap menemui Bapak Pendeta. Ia menumpahkan segala keresahan tentang tingkah laku aneh saudarinya. Terutama bisikan-bisikan gaib yang terus menghantui pikiran gadis itu. Insting sang rohaniawan mencium gelagat yang tidak wajar. Maka diambilnya tindakan ekstrem dengan memenjarakan Sarah di bunker rahasia. Tujuannya satu. Menggali informasi. Lewat interogasi, intensif. Dalam tekanan, Sarah akhirnya buka mulut tentang awal kedatangannya. Ada entitas tak kasat mata, yang mulai berbicara dalam benaknya. Suara itu menjanjikan kebebasan asalkan ia patuh pada titah mereka. Seluruh penduduk akan dilepaskan, dan bisa kembali ke dunia asal. Termakan janji manis, Sarah pun tunduk tanpa syarat. Hingga nekat melakoni dosa besar yang tak pernah terlintas di nalar warasnya. Pengakuan itu membuat kening Pak Pendeta berkerut tajam. Hipotesis lamanya makin kuat. Tempat ini hanyalah ilusi semata. Sebuah realitas palsu yang sengaja direkayasa. Manifestasi dari ayat-ayat dalam kitab nomor 74. Dari kitab suci. Bisikan yang terus menderu di telinga Sarah, bisa jadi wahyu dari Yang Maha Kuasa, sang arsitek kehidupan semesta. Jika dugaan gila ini benar adanya, maka Sarah menyimpan sebuah bakat yang mengerikan sekaligus langka. Sebuah kunci vital untuk kelangsungan hidup mereka kelak. Tanpa peringatan, tubuh gadis itu kembali didera rasa sakit yang menyiksa. Tangannya gemetar menyambar pena, menorehkan goresan kasar di atas secari kertas dengan panik. Dia bersikeras bahwa coretan itu adalah bukti tak terbantahkan, kalau suara-suara gaib di kepalanya itu bukan sekadar ilusi. Sang pendeta menatap kertas itu, matanya terbelalak, melihat simbol ganjil yang tercetak di sana. Dengan napas memburu, ia bergegas menuju tanah lapang yang sunyi, mencakar tanah dengan jarinya, menggali hingga menemukan sebuah bungkusan kain lusuh. Benda itu sengaja ia kubur dalam-dalam, tepat saat kakinya pertama kali menjejak desa terkutuk ini. Di balik kain itu, tersembunyi sebatang kokela tua. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Saat menyadari satu hal, lambang yang digambar Sarah identik dengan logo yang tertera pada kemasan coklat tersebut. Keringat dingin mengucur, teror murni kini menyelimuti wajah sang pendeta. Di sisi lain, pasangan suami istri yang baru datang itu tengah dilanda kebingungan. Jim sibuk menggeledah isi rumah, mencari jawaban atas keanehan di sekitarnya. Bulu kuduk mereka meremang saat membongkar instalasi listrik, mendapati selongsong kabel itu melompong, sama sekali tak berisi tembaga. Stop kontaknya pun hancur sebagian, tak masuk akal. Namun secara ajaib, lampu-lampu di rumah itu tetap berpijar terang benderang. Lantas, energi setan macam apa yang menghidupi rumah ini? Di tengah kebingungan itu, seorang pemuda bernama Z datang tergopoh-gopoh, mendesak Jim untuk membantunya, merakit sebuah perangkat penerima gelombang radio darurat. Jika mereka berhasil menjaring frekuensi dari dunia luar, itu akan menjadi bukti bahwa mereka masih menapak di atas permukaan bumi yang nyata. Desa mati itu tak menyisakan material yang berguna, sehingga mereka terpaksa menuju bangkai. Mobil hitam misterius itu menjarah komponen elektronik yang tersisa. Setelah berjam-jam berjibaku dengan kabel dan sirkuit, usaha keras mereka pun membuahkan hasil. Alat pemancar sinyal itu siap dioperasikan. Namun masalah belum selesai, benda itu butuh ketinggian ekstrem, agar sinyalnya bisa tertangkap dengan sempurna. Tanpa pikir panjang, Jim nekat memanjat pohon raksasa yang menjulang, berniat memasang antena itu di pucuk tertinggi. Sementara Z mengawasi dari dasar pohon, matanya terbelalak ngeri saat melihat batang pohon itu mulai merembeskan cairan merah kental seperti darah. Begitu ia mendongak, jeritan tertahan di tenggorokannya, dahan-dahan di atas sana, dipenuhi gelantungan mayat manusia yang membusuk. Goresan mistis itu kembali nampak jelas di kulit pohon tua. Polanya identik. Tak berubah sedikit pun dari yang ia temukan sehari sebelumnya. Jantungnya nyaris copot saat sesosok pria berseragam militer menyergap dari kegelapan. Moncong senapan langsung terarah padanya, memaksa Z lari tunggang langgang, menembus semak belukar. Entah sudah berapa kilometer kakinya menyeret tubuh lelah itu tanpa arah. Namun begitu ia berbalik badan, sosok Jim mendadak berdiri tegap di hadapannya. Aura mencekam yang tadi menyelimuti hutan, lenyap seketika, berganti dengan realitas yang wajar. Rasa ngeri mendorongnya bergegas menghampiri temannya itu untuk mencari pelindungan. Setelah perangkat receiver terpasang sempurna, di ketinggian dahan, dia segera mengaktifkan tombol dayanya. Namun, meski transmisi audio terus dipancarkan, mencoba menjangkau dunia luar, hanya keheningan statis yang membalas, tanpa ada tanda kehidupan. Harapan yang pupus memaksanya menyeret langkah gontai balik ke tempat persembunyian. Menuruni tangga menuju ruang bawah tanah, matanya menangkap pemandangan ganjil, di mana Bi tengah sibuk mencangkul lantai tanah dengan obsesif. Perempuan itu bersikeras menjelaskan bahwa seluruh jalur instalasi kabel bermuara ke satu titik misterius di kedalaman tanah ini. Keyakinannya kuat, ada rahasia gelap yang terkubur di bawah pijakan mereka. Di tempat lain, Jack tampak gelisah di sudut sebuah kedai kecil. Tangannya tak henti-hentinya menorehkan sketsa lambang keramat itu, persis dengan pola mengerikan yang terukir di hutan tadi. Lamunannya buyar saat Nyonya Lu tiba-tiba hadir di sana. Begitu menatap coretan itu, memori wanita tua itu langsung tersentak pada satu ingatan masa lalu. Ben kemudian menarik Z untuk menelusuri isi gudang tua yang berdebu. Benar saja, tanda terkutuk itu terpampang jelas di sana. Bentuknya bagaikan replika sempurna dari ilustrasi yang tersembunyi di halaman naskah kuno berusia ratusan tahun. Tabir misteri yang menyelimuti mereka perlahan mulai tersingkap. Saat kegelapan malam menyelimuti kediaman mereka, dan penghuni lain telah terlelap dalam mimpi, satu sosok pria mengendap-endap menapaki anak tangga menuju loteng. Perlahan daun jendela itu dibukanya, menatap kosong kepekatnya malam. Di balik kegelapan, makhluk mengerikan itu telah menanti, membalut wujud aslinya dengan paras wanita rupawan yang memikat. Dengan suara lirih, makhluk itu meminta izin untuk melintasi ambang batas rumah. Senyum menyeringai terukir di wajah pria itu sebagai jawaban setuju. Pria itu bernama Kevin,
Sosok yang dikenal hemat bicara, serta selalu menjauhkan diri dari interaksi sosial. Hidupnya penuh rahasia, terisolasi dalam dunianya sendiri. Tak ada yang menyangka, di balik diamnya, tersimpan jiwa sakit yang mengerikan. Rutinitas malamnya adalah ritual sunyi di bingkai jendela tersebut. Bercengkrama dengan sesosok makhluk buas yang menyamar dalam rupa wanita belianan mempesona. Menggunakan segala tipu daya untuk memikat kaum Adam. Memohon agar palang pintu dibuka supaya ia bisa menyusup ke dalam. Momen tersebut bertepatan dengan tanggal keramat. Sebuah ajang tahunan yang sangat langka. Seluruh warga yang mendiami kediaman itu berkumpul di barak pengungsian guna menggelar kenduri. Merayakan keberlangsungan nyawa mereka yang masih tersisa. Sekaligus mengenang arwah rekan-rekan yang telah gugur. Tanpa sadar malapetaka besar sedang mengintai. Siap menumpahkan darah tepat pada malam jahanam itu. Di sisi lain, sang rohaniwan telah menemui Opsir Steven. Hendak membongkar rahasia gelap di balik sosok Sarah. Serta bisikan-bisikan gaib yang terus menghantui pikirannya. Sang polisi sempat menaruh keraguan besar. Namun pria suci itu segera menyodorkan foto dan sebatang cokelat. Benda-benda yang ia tanam dalam tanah saat pertama kali menginjakan kaki di sana. Padahal gadis itu baru muncul jauh setelah kedatangannya. Mustahil baginya mengetahui keberadaan objek tersebut lewat nalar biasa. Satu-satunya penjelasan adalah bisikan gaib itu memang valid. Mendengar fakta tersebut, Steven lantas mengungkapkan bahwa ia pun telah menyusun strategi gila. Bertekad menerobos rimba seorang diri. Selama beberapa hari demi menemukan celah pelarian. Sebab bertahan di kampung terkutuk ini bukan lagi pilihan. Ketakutan penduduk terhadap makhluk buas memang beralasan. Membuat hutan belantara itu tak tersentuh nyali manusia. Namun dengan bekal jimat batu bertuah, ia yakin bisa lolos dari terkaman predator malam. Meski teori ini sama sekali belum teruji di lapangan, sang kepala polisi tetap memilih untuk mengambil risiko maut. Sang rohaniwan merespons dengan tegas bahwa ia dan Sarah akan turut serta. Kemampuan supranatural gadis itu bisa jadi kunci keselamatan. Kembali ke lokasi barak pengungsian. Seorang pemuda bernama Kevin, yang sudah berhari-hari dibuai rayuan maut sang iblis, akhirnya runtuh pertahanannya dan membuka celah masuk saat bibir mereka saling bertaut dalam nafsu. Makhluk itu seketika mencabik rahang pemuda itu hingga remuk. Nyawanya melayang sebelum sempat menjerit kesakitan. Rekan-rekannya yang sedang larut dalam euforia pesta sama sekali buta bahwa markas mereka telah dikelilingi kawanan pemangsa. Hanya tinggal menunggu hitungan detik. Malam kian larut ketika seorang perempuan berdarah Asia berniat merebahkan tubuh lelahnya di peraduan. Namun, baru selangkah kakinya menapak ambang pintu, sekawanan makhluk buas sudah menantinya dari balik kegelapan. Tanpa ampun, bestia-bestia itu menerkam dan mencabik tubuhnya hingga nyawanya melayang seketika. Para saksi mata yang berada tak jauh dari lokasi kejadian seketika menyadari bahaya maut itu dan menghantam lonceng tanda bahaya sekeras-kerasnya. Kepanikan meledak, memicu gelombang manusia yang berlarian menyelamatkan diri tanpa arah tujuan. Monster-monster itu menyeringai, menikmati pesta perburuan mereka terhadap penduduk desa yang terjebak dalam nasib tragis tak berujung. Malam itu seketika berubah menjadi neraka dunia yang penuh kekacauan total. Di sudut lain, Julia tengah menghabiskan waktu bersama Victor. Wanita itu sedang mencecar Victor dengan berbagai pertanyaan mengenai misteri yang menyelimuti desa ini. Obrolan mereka terpotong paksa oleh gema lonceng bahaya yang memekakan telinga. Anehnya, Victor tampak tenang seolah sudah meramalkan malapetaka ini akan tiba, dan segala skenario pelarian tampaknya telah ia atur dengan rapi. Dengan sigap, pria itu mengulurkan tali panjang melalui bingkai jendela yang terbuka, kemudian menarik Julia untuk meloloskan diri bersamanya dari sana. Ketika masa berhamburan histeris tak tentu arah, Victor justru menuntun Julia membelah kegelapan hutan yang sunyi dan terpencil. Langkah cepat mereka terhenti di hadapan sebuah pohon raksasa yang tampak purba. Tanpa basa-basi, Victor mendesak Julia untuk terjun ke dalam rongga batang pohon tersebut. Ia bersumpah bahwa jalur itu adalah satu-satunya akses menuju tempat perlindungan yang aman. Sebelum Julia sempat memproses situasi, tangan Victor sudah mendorong tubuhnya dengan kasar hingga terperosok. Jeritan ketakutan meluncur dari mulut gadis itu saat ia jatuh ke dalam kegelapan. Namun, hanya dalam sekejap mata, pandangannya menangkap dinding-dinding kayu sempit. Ia menyadari dirinya kini berdiri di dalam lemari usang yang tersembunyi di sudut bunker tua, tak berpenghuni, jauh di luar wilayah desa. Sosok Victor pun lenyap bak di telan bumi, tak meninggalkan jejak sedikit pun. Kembali ke desa, para penduduk yang menjadi target pembantaian di area penampungan kini berjuang mati-matian mencari celah sempit untuk bersembunyi. Kediaman Steven menjadi benteng terakhir tujuan mereka untuk bertahan hidup malam ini. Tragisnya, ketika sang rohaniwan sibuk mengevakuasi jemaatnya agar selamat, satu monster muncul secara tiba-tiba dari bayang-bayang dan menerjangnya, lalu mendaratkan tebasan, mematikan tepat di leher sang pendeta. Kepala kepolisian yang melihat kejadian itu langsung memacu langkahnya untuk memberi pertolongan dan menyeret tubuh rohaniwan itu secepat kilat ke dalam bangunan agar terlindung. Sayangnya, segala upaya penyelamatan itu sia-sia belaka. Darah mengucur terlalu deras, mencabut nyawanya, detik demi detik hingga ia mengembuskan napas terakhir. Tak ada kekuatan manusia manapun yang mampu menyelamatkannya saat itu. Pasca malam jahanam tersebut berlalu, awan duka dan tangisan pilu menyelimuti seluruh penjuru desa. 14 nyawa telah melayang, menjadi santapan daging bagi makhluk-makhluk mengerikan itu. Sisa-sisa jasad mereka ditemukan berserakan, menghiasi jalanan dengan pemandangan horor. Tragedi berdarah ini menjadi bensin yang membakar tekad Steven semakin kuat untuk segera merealisasikan misi rahasianya. Detik ini juga, sebelum ia angkat kaki dari sana untuk selamanya, tongkat komando kini sepenuhnya telah berpindah ke tangan Kenny. Hati Kenny hancur berkeping-keping, namun tangannya terikat, tak ada lagi daya untuk mengubah keadaan. Langkah kaki membawa Steven menuju klinik, tempat darah dagingnya, Alice, terbaring lemah. Tragedi yang pecah kemarin masih menyisakan jejak, namun nasib baik masih berpihak. Fisiknya hanya tergores luka-luka ringan. Sayangnya, jurang pemisah antara ayah dan anak itu sudah terbentang sekian lama. Luka batin di masa silam membuat Alice enggan memberikan maaf kepada sang ayah. Memori kelam itu menyeruak kembali, melempar ingatan ke tahun-tahun yang telah terkubur. Kala Steven berada di balik kemudi, membawa serta istri dan putranya, Alice, berniat menikmati liburan yang seharusnya menyenangkan. Takdir berkata lain saat batang pohon raksasa merintangi jalur perjalanan mereka.
Terpaksa memutar haluan mencari rute alternatif, tanpa sadar mereka justru terperangkap masuk ke wilayah desa terkutuk itu. Kala itu, jimat batu penolak bala belum ditemukan oleh penduduk setempat. Nestapa dan penderitaan menjadi makanan sehari-hari warga di sana. Kelaparan dan dahaga merajalela karena langkanya sumber daya. Begitu matahari terbenam, dan makhluk-makhluk buas itu keluar dari sarangnya, warga hanya mampu meringkuk di sudut-sudut gelap, gemetar dalam persembunyian, merapal doa, agar aroma tubuh mereka tak terendus oleh sang pemangsa. Pemandangan mayat yang bergelimpangan setiap pagi, sisa tubuh mereka yang gagal meloloskan diri dari terkaman maut, membakar tekad Stephen untuk merombak nasib neraka dunia ini. Ia pun bangkit, mengambil alih tampuk kepemimpinan, dan mulai menata ulang kekacauan di tengah warga yang putus asa. Hingga pada suatu siang, penjelajahan Stephen ke dalam hutan membuahkan hasil mengejutkan. Seekor kambing yang masih bernapas. Temuan itu sontak membuat gempar seluruh desa. Stephen meyakinkan mereka bahwa hutan itu juga menyimpan ayam dan binatang, ternak lain yang bisa dimanfaatkan. Jika kita bisa beternak, pikirnya, ancaman kelaparan tak akan lagi menghantui kita. Didorong kenekatan, tanpa menghiraukan nyawa yang jadi taruhan, Stephen menerobos rimbunnya hutan sendirian demi mengumpulkan hewan-hewan itu. Nasib membawanya bertemu dengan seekor anjing pemburu liar. Hewan itu lari tunggang langgang, memancing insting Stephen untuk mengejarnya tanpa pikir panjang. Celakanya, ia justru kehilangan arah di tengah belantara. Cahaya matahari mulai redup, digantikan kelamnya malam. Teror mulai merayapi benaknya saat jalan pulang tak kunjung ditemukan. Di tengah kepanikan, kakinya tergelincir, menjatuhkannya ke dasar sebuah lubang gua. Belum usai rasa sakit di badannya, suara mengerikan terdengar dari atas. Makhluk-makhluk jahanam itu telah bangkit. Langkah kaki berat mereka kian mendekat ke bibir gua. Habis sudah, batin Stephen pasrah menjemput ajal. Anehnya, para monster itu hanya melongok sejenak, lalu berlalu begitu saja. Seketika itu juga, Stephen tersadar akan sesuatu yang ganjil. Gua tersebut ternyata menyimpan hamparan batu-batu kelam dengan struktur yang tidak wajar. Tanpa menunggu lama, saat fajar tiba ia segera memacu langkah kembali ke desa. Namun sesampainya di sana, telinganya disambut oleh suara letusan senjata api. Siapa sangka, dalang di balik kekacauan itu adalah belahan jiwanya sendiri. Wanita itu menggenggam senjata dan membabi buta menyerang tetangganya, sembari berteriak histeris bahwa dunia ini hanyalah ilusi mimpi semata. Menurut logika gilanya, kematian adalah satu-satunya jalan untuk terbangun dari tidur. Dikuasai teror, Stephen berlari mendekat sambil menodongkan senapannya. Dengan suara bergetar, ia memohon agar sang istri meletakkan senjata mematikan itu. Namun, saat tatapan sang istri terkunci pada suaminya, yang masih bernapas, ia menolak kenyataan itu mentah-mentah. Baginya, sosok Stephen di hadapannya hanyalah bunga tidur lainnya. Tanpa ragu, laras pistol itu kembali ia arahkan, bersiap merenggut nyawa tak bersalah berikutnya. Stephen tak memiliki celah lain. Ia terpaksa menarik pelatuk dan mengakhiri hidup istrinya. Pasca tragedi berdarah tersebut, para penyintas akhirnya menemukan metode pertahanan mutlak untuk menghalau teror dari makhluk-makhluk buas itu. Namun kemenangan itu terasa pahit, karena Stephen harus menukar keselamatan desa dengan nyawa orang tercintanya. Melompat ke masa kini, hati Alice akhirnya melunak dan bersedia memaafkan dosa ayahnya. Ia kini memahami posisi sulit yang dihadapi sang ayah saat itu, sebuah pilihan mustahil yang berujung pada kematian ibunya. Lagi pula, Stephenlah pahlawan yang menemukan batuan jimat itu, benda keramat, yang kini menjadi tameng nyawa bagi seluruh warga. Pelukan hangat antara ayah dan anak itu menjadi salam perpisahan yang mengharukan. Sebelum menghilang ke dalam rimbunnya hutan belantara, diam-diam, Stephen menyusup ke ruang bawah tanah pendeta dan mengajak Sarah untuk ikut serta dalam misinya. Ia mempertaruhkan segalanya pada teori sang pendeta mengenai Sarah, bahwa gadis itu mungkin memegang kunci jawaban atas misteri tempat ini. Sementara itu, kita beralih ke Jim. Setelah eksperimen radio pertamanya berakhir dengan kegagalan, pria itu tak patah arang dan menyusun strategi baru. Kali ini, ia merancang bangun sebuah menara pemancar sinyal yang rencananya akan didirikan di titik tertinggi atap rumah. Jika pertaruhan besar ini membuahkan hasil, secercah harapan akan muncul, membuka peluang komunikasi dengan peradaban luar sana. Jim lantas memaparkan detail gagasan ambisius itu di hadapan penghuni desa lainnya. Mayoritas warga menyambut positif inisiatif tersebut dan sepakat untuk bahu-membahu mewujudkannya. Hari-hari berlalu dengan suasana yang kian mencekam. Seluruh warga desa bahu-membahu merakit antena penangkap sinyal. Mulut mereka boleh saja bicara soal harapan, tapi jauh di lubuk hati paling dalam, mereka sadar itu cuma mimpi di siang bolong. Rencana ini pasti bakal berakhir sia-sia, dan kehancuran bakal kembali menyapa mereka. Mental sebagian orang bahkan mulai rontok, sampai nekat mengambil jalan pintas untuk mati diam-diam. Di sisi lain, si pemuda bernama Z masih berkutat dengan buku catatan penuh simbol aneh itu, mengurung diri berhari-hari di kamar demi memecahkan teka-tekinya. Entah bagaimana, dia menyadari ada kejanggalan pada dua halaman, yang ternyata merekat jadi satu. Begitu dikopek perlahan, terkuaklah selembar foto lawas, menampilkan sosok pria asing yang tak dikenal. Nyonya Lu langsung syok berat begitu melihat foto itu, sebab ada sosok Victor kecil nyempil di pojokannya. Fakta mengerikan pun terungkap, ternyata kedatangan Victor ke desa ini bukanlah yang pertama, tidak seperti bualannya selama ini. Z langsung panik memburu keberadaan Victor ke seluruh penjuru, namun nihil, pria itu sudah lenyap bak di telan bumi. Sementara itu, kepala polisi, Stephen dan Sarah nekat menerobos masuk ke jantung hutan. Langkah mereka terhenti di depan sebuah pohon raksasa, yang rantingnya dipenuhi gantungan botol-botol kaca, berisi gulungan kertas misterius. Baru sekilas melihat, kepala Sarah langsung dihantam rasa sakit luar biasa, hingga tubuhnya ambruk tak sadarkan diri. Saat matanya terbuka, langit sudah pekat, dan mereka berdua sudah berlindung di dalam tenda. Stephen dengan wajah tegang, mengaku sudah membongkar isi kertas-kertas dalam botol itu. Isinya bikin merinding. Semua kertas cuma menuliskan angka yang sama, 1864. Tragedi apa yang sebenarnya melanda tempat ini, sahabat silam? Sarah lantas buka suara soal mimpinya saat pingsan tadi. Ada bisikan wanita misterius yang merasukinya. Suara itu melarang keras Stephen untuk lanjut, dan memperingatkan, agar jangan masuk lebih dalam ke hutan. Katanya, ada sesuatu yang jauh lebih biadab, daripada monster menanti di sana.
Di tengah kebingungan yang mencekam itu, mendadak tanah di bawah mereka bergetar dahsyat. Tenda rasanya nyaris rubuh tepat ketika gempa itu berhenti. Sinar menyilaukan mendadak merobek kegelapan yang menyelimuti tenda. Keduanya bergegas menyingkap kain penutup, disambut pemandangan yang tak wajar terangnya. Dunia di sekitar mereka telah berubah menjadi lautan jaring putih yang pekat dan menjijikan. Telinga Steven menangkap bunyi gemerisik yang janggal. Rasa penasaran memaksanya melangkah menuju asal suara tersebut. Matanya terbelalak menyaksikan sosok istrinya yang kini terjerat tak berdaya. Dari dahan pohon, sosok itu mendadak tersentak hidup dan mencengkram lengan Steven dengan brutal. Jantungnya nyaris copot. Tanpa pikir panjang, pria itu kabur secepat kilat menghindari maut. Mimpi buruk belum berakhir. Ribuan makhluk berkaki 8 mulai bermunculan dari balik serat-serat putih itu. Hama-hama kecil itu mengerubungi tubuh Steven, menancapkan taring mereka tanpa ampun. Sarah tak tinggal diam, ia menerjang bahaya demi menyelamatkan nyawa rekannya. Dengan panik, mereka menepuk dan membuang setiap serangga menjijikan yang menempel hingga bersih. Namun, kondisi Steven makin memburuk. Racun dari gigitan massal itu mulai mengalir deras di dalam pembuluh darahnya. Rasa perih dan panas yang menyiksa mulai menggerogoti kesadarannya. Meski tertatih, menyerah bukanlah pilihan. Mereka memaksakan diri untuk terus melangkah. Di tempat lain, situasi tak kalah genting. Jim akhirnya menuntaskan perakitan alat pemancar sinyal darurat. Perangkat itu segera ditarik ke puncak atap gedung koloni. Sorak-sorai penuh harapan pecah di antara para penyintas yang menyaksikan. Dengan adanya aliran daya, yang telah disambungkan ke jaringan lokal, menara pemancar itu akhirnya hidup dan mulai beroperasi. Namun euforia itu singkat. Sebuah badai raksasa menghantam wilayah mereka tanpa peringatan. Di tengah kekacauan, Jim mati-matian memutar frekuensi mencari tanda kehidupan. Wajahnya seketika cerah, ketika gelombang radio menangkap vokal seseorang di ujung sana. Harapan akan keselamatan seolah sudah di depan mata. Namun, suara misterius itu justru melontarkan kalimat yang membekukan darah. Katakan pada istrimu, dia telah melakukan kesalahan fatal dengan menggali tanah itu. Darah Jim berdesir hebat. Teror seketika menyelimuti pikirannya. Ia membanting headsetnya dan berlari kencang menerobos badai menuju rumah. Sementara itu, Tabi, yang berhari-hari terobsesi dengan pekerjaannya, terus memperdalam galian di lantai dasar hunian mereka. Mendadak, fondasi tanah berpijak mulai berguncang tak terkendali. Getarannya makin kencang seolah bumi hendak menelannya. Lantai hancur berkeping-keping, menyeret tubuh wanita itu jatuh ke dalam kegelapan abadi. Dalam kebingungan dan rasa sakit akibat benturan, sosok Victor melangkah keluar dari bayang-bayang. Dengan senyum menyeramkan, ia mengaku sudah memprediksi bahwa Tabi akan berakhir di lubang ini, seolah ia memang menanti mangsanya datang. Victor lantas membongkar rahasia mengerikan tempat itu, bahwa rongga bawah tanah ini adalah inkubator bagi makhluk-makhluk buas yang selama ini meneror mereka. Gila banget, tembok di sana penuh sama coretan-coretan, aneh ulah mereka. Rupanya, makhluk-makhluk mengerikan itu udah bikin sarang di kedalaman perut bumi sejak lama. Ironisnya, selama ini warga desa hidup santai di atas sarang monster, tanpa tahu bahaya mengintai. Nggak pakai lama, Victor langsung nyeret si Tabi buat cabut dari lokasi terkutuk itu sebelum semuanya ambruk total. Nggak berselang lama, Jim balik ke rumah dan syok berat ngeliat ubin ruangannya udah menganga lebar. Dengan panik, dia teriak-teriak manggil nama bininya. Tapi nihil, cuma keheningan mencekam yang dia dapat. Kita geser bentar ke nasib Steven sama Sarah. Habis pontang-panting nyari jalan, mata mereka nangkep sosok bangunan tinggi, kayak mercusuar yang misterius banget. Berdiri kokoh di puncak bukit sana. Sayangnya, kondisi Steven makin kritis gara-gara lukanya. Udah parah banget sampai kakinya nyerah buat ngelangkah. Pas lagi, kalut dan gak tahu mesti gimana. Mendadak Sarah ngeliat sosok bocah cowok pakai baju serba putih. Si bocah misterius itu nunjuk ke satu pohon raksasa, sambil ngasih isyarat, masuk situ, kalian bakal selamat. Tanpa mikir panjang, Sarah langsung nuntun Steven ke arah pohon itu. Dia dorong paksa si Steven masuk ke rongga gelap yang ada di batangnya. Sarah ngira pak polisi itu bakal tembus balik ke desa dengan aman. Tapi ternyata, lubang yang dia pilih itu cuma ruangan kotak sempit yang buntu total tanpa celah. Steven jejeritan minta tolong, tapi suaranya ketelen tembok, nggak ada yang dengar. Di sisi lain, persis di gerbang desa, nongol satu bus asing yang datangnya nggak tahu dari mana. Apa isinya mangsa-mangsa baru yang bakal terjebak lagi? Atau malah ancaman baru yang lebih gila? Terus, siapa sebenarnya identitas bocah berbaju putih tadi? Bakal gimana nasib Sarah, Steven, Tabi, sama Victor abis ini? Dan yang paling bikin penasaran, teka-teki soal desa terkutuk ini masih gelap gulita. Jawabannya mungkin bakal kebongkar di episode berikutnya.